lagi? Kita kelasnya? Kalau disiapkan dulu. Perhatian. Siap. Duduk siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kesehatan serta nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul sama-sama guna untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Bagaimana, sehat di semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Tidak ada nih. Ya, kalau sakit pulang ya. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, karena beliaulah contoh suri teladan bagi kita semua. Beliaulah sang revolusioner sejati, sang pemimpi yang tidak ada tandingannya sampai hari ini, dan darinya lah kita banyak belajar dan kita menjadikan dia sebagai contoh suri teladan bagi kita semua. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, saya ingin mengabsen atau mengecek kehadiran anak sekalian. Mohon diperhatikan namanya ya. Anissa Yusria Destawati. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, insyaallah sebelum kita memulai pelajaran, alangkah indahnya kalau kita memulai dengan membaca Al-Quran. Kita sama-sama membaca Quran surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Allahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah tadi kita telah melakukan atau melaksanakan kegiatan literasi Al-Quran yang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Perlu kita pahami kenapa kita membaca Quran surat Al-Mujadilah. Karena makna yang terkandung pada Quran surat Al-Mujadilah yang harus kita pahami ialah di mana orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pegang pensil? Pernah. Kalau pensil baru bagaimana bentuknya? Cantik mulus. Tapi kalau dikasih menulis bisa atau tidak? Tidak kan? Kapan dia bisa dipakai untuk menulis? Jadi mungkin ini yang perlu kita pahami. Makanya dalam proses belajar ada namanya rasa sakit. Jadi kalau tidak mau merasakan rasa sakit, tidur di rumah. Jangan datang ke sekolah untuk belajar. Karena apa gunanya kita datang ke sini kalau kita tidak mendapatkan ilmu? Baik, itu sedikitnya motivasi buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang KD 4.2. Yang kemarin saya sampaikannya pada saat sebelum saya tutup materi. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita akan
membahas tentang KD 4.2, yaitu membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, ini perlu dipahami karena terkadang kita membaca Al-Quran hanya membaca tok saja tanpa kita perhatikan kaidah tajwid yang terdapat pada surat tersebut, ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah kita membaca Quran surah Al-Isra dan Quran surat An-Nur, maka siswa di sini dapat menganalisis hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2. Nah, mungkin kita bisa baca dulu sama-sama, ya. Seperti tadi waktu kita literasi, saya dulu membaca, kemudian anak sekalian mengikuti saya, ya. Semangat, ya. Dalam membaca Al-Quran itu harus semangat. Nah, tidak boleh loyo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada tanda maf. Nah, ini coba lihat, perhatikan yang di atas, ya. Ada pada unsur, ya. Nah, bisa dilihat semua. Nah, coba perhatikan di situ ada tanda mati, ya. Nah, mati itu artinya panjang. Nah, jadi ketika ada tanda yang seperti ini, coba diperhatikan, ya. Nah, maka dia termasuk bacaan panjang. Jadi tidak boleh wala takru, tapi wala taqrabu zina ifatun minal mu'minin wal yashhad 'adzabahuma ifatun minal mu'minin. Gitu, ya. Jadi dalam membaca Al-Quran yang harus diperhatikan adalah hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kita baca. Saya mau bagi kelompok dulu, pasangan, ya. Saya mau bagi berpasangan dulu untuk sebentar sama-sama membaca Al-Quran, ya. Kalau begitu pasangannya Desta dengan Urwinda Sandi, ya. Semua sudah ada pasangannya, ya? Baik. Saya bagikan lembar kerja kelompok. Nah, ini diperhatikan baik-baik dan diikuti sesuai dengan instruksi, ya. Ya, bisa diperhatikan lembar kerja kelompoknya. Nah, di situ kan kita diharapkan di sini siswa mampu membaca, dapat membaca Quran surat Al-Isra, ya. Surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat, ya. Jadi, ya, silakan kalian membaca Quran surat Al-Isra dan Quran surat Nur bersama dengan pasangan kalian. Quran surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 2, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya Mafira ya. Saya membacakan Quran surah Al-Isra. Surah yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسبيلا. Sedikit yang perlu Anda pahami dalam membaca Al-Quran. Terkadang walaupun enak didengar, terkadang kita hanya mengatakan bagusnya surat, tapi terkadang masih ada bacaan yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin bisa kita perhatikan di layar. Saya jelaskan sedikit tadi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Karena ya, pertama pada Quran surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terkadang huruf fa di sini itu kan panjang, 2 harokat. Kita pendekkan. Biasa terkadang kita baca innahu kana fahishatan, padahal di situ fahishatan wa sa'a sabila. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam membaca Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2. Ya, baik. Kemudian saya ingin memberikan dan menguatkan pengetahuan kalian. Saya ingin, apakah Anda sudah paham tentang apa yang kita baca, atau kita hanya mampu membaca toh? Ya, jadi saya mau bagikan LKPD Mandiri untuk sama-sama dikerjakan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan kedua kelasnya kumpulkan membuat kerjasamanya. Saya ingin ada satu orang dulu yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Ya, Sri Wahyuni, silakan. Bahwa sebagai umat muslim sebaiknya kita lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran agar bisa memahami dan bisa memahami dengan ilmu hukum tajwid dalam setiap membaca Al-Quran. Jadi itu ya, perlu kita pahami bahwa kita sebagai umat muslim jangan cuma membaca Al-Quran ketika ada yang suruh. Tapi ada waktu luang baru kan. Tapi luangkan waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, karena terkadang kita menunggu waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang, susah untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi luangkanlah waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Dan jangan berhenti belajar, karena banyak yang perlu kita pelajari dalam membaca Al-Quran. Dan perlu diperhatikan, perlu kita pahami hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Baik, insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan masuk pada KD 4.2.2, yaitu menghafal Quran surah Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat. Jadi persiapkan diri di rumah untuk menghafal Quran surah Isra dan Quran surat An-Nur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ibadah
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri dengan ucapan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.